dengan kita berdua di sini, tentunya masih di Obsasi Obrolan Sana Sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tak asing lagi di depan layar kaca ya, layar YouTube HP, juga, layar HP juga. Nah, kali ini ketemu lagi dengan salah satu bintang tamu yaitu Anggita. Oke, Anggita Dinar, kita ngobrol-ngobrol relax aja hari ini. Tentunya masih di Obsasi. Kita akan coba ngobrol tentang dunia entertain. Nah, menurut kamu, dunia entertain itu dunia yang menurut kamu enak atau enggak? Kalau mau dicari enaknya ya banyak. Kalau ada tidak enaknya ya bukan berarti saya nggak menikmati. Segala sesuatu pasti ada positif ada negatif. Iya betul. Tapi yang dominan ya enggak. Nah, di sisi lain punya temen nggak yang menurut kamu di dunia entertain itu saling ngebantu, ngedukung gitu, atau mungkin ada yang di depan enak, belakang beda atau beda omongan? Ya, Ada nggak? Itu ada, tapi yang saling support juga banyak. Yang saling support banyak. Saling support banyak, yang muka dua juga. Muka dua ada. Iya, tidak sedikit. Contohnya ya, seperti ada. apa kalau muka dua? Ya ada nanti kalau aku sebutin ntar ditonton kan. Oh ya, takut tersinggung ya. Tapi kalau misalnya ada yang apa yang namanya bersaingnya nggak sehat tuh ada. Cuman yang seperti itu tuh ya nggak usah. Oh gitu. Sekedar misalnya cuma sekedar nyata sih ya udah nggak apa-apa. Kalau orang kita nggak dibatasin lah. Oh dibatasin. Jadi Anggita Dinar ini kalau aneh di entertain itu pasti ada suka dan duka. Iya, karena kan nggak semua orang tuh suka sama kita. Gitu. Iya betul. Jadi memang kayak kita hidup di dunia maya ya. Jadi namanya juga di entertain kan, bukan di alam nyata, ya kan? Di alam nyata sih, cuma kita hidup seperti bukan diri kita. Jadi kayak kita ini lagi ngobrol, kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik kan buat pemirsa. Tapi kadang-kadang kan netizen ya kan berpikiran lain gitu. Nah itu nggak semua orang suka sama kita, jadi kita juga nggak bisa mengontrol apa yang dia lakukan di Wah belakang benar kita banget. gitu. Nah. Terus kita pernah nggak nemuin hal-hal yang mungkin janggal gitu? Kayak model lihat di suatu medsos atau apa gitu, kita kamu kok seksi banget gitu, padahal di belakang mah bla 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 gitu kan. Konteksnya menurut kamu ini orang kayaknya lebih pandai lebih nyaman. Nah, cara menanggapinya lo gimana? Aku pertama introspeksi dulu ya. Aku salah apa sih gitu. Kayak gitu. Terus ya aku bilang tidak seperti itu. Bisa memperbaiki sama orang biar nggak berulang lagi yang kayak gitu. Pertama aku begini. Apa ya? Kalau aku nyuruhnya itu nggak tahu apa gitu. Kalau misalnya juga nggak parah-parah amat gitu. Kan kemungkinan memang karakter orangnya yang nggak gitu. Orangnya emang begitu. Berarti kalau usah dikubris ya, kalau usah dikubris, no pemirsa. Jadi buat kamu yang mungkin punya pengalaman pribadi dan menurutnya sama bersama dengan Anggita ya, itu gak usah dikubris. Jadi mending pulang ke laut, ya kan? Jadi gak usah. Orang yang tahu kita secara langsung bisa. Iya betul. Nah, kenapa kamu lebih memilih jalur entertain? Suka. Nggak terlalu beban. Terus berarti kantoran ya? Iya pernah. Oke. Terus ketika saya beralih ke entertain kayak lebih nyantai aja. Afdol gitu dengan hati ya? Iya. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan sih kalau misalnya kondisi ekonomi terdesak atau di entertain nggak ada progres sama sekali ya kita beralih lagi ke pekerjaan itu enggak. Tapi untuk saat ini saya enjoy sama yang Oh berarti keren juga ya. Nah kira-kira nih teman-teman di lokasi kan udah banyak ya, maksudnya yang kenal dengan Anggita satu persatu pasti Anggita tahu ya kan sifat satu persatunya masing-masing mereka ya kan. Pernah nggak ada orang curhat yang mungkin senasib seperti Anggita? Ada ya? Ada. Gitu. Anggita? Ya. Aku yang nanya dong bang apa? sekarang. Kan gini bang, aku nih kan sekarang lagi mau YouTube
juga. Oh, mau Nah, YouTube. ya. Oke. Kalau bisa nggak sih cerita awal perjuangannya? Jadi aku tuh biar nggak berekspektasi terlalu tinggi gitu bang. Oke. Iya, jadi misalnya Berekspektasi. untuk monotes tuh butuh proses berapa lama, terus awalnya tuh kayak gimana? Oke, gitu. dijawab dulu masalah YouTube ya. Ya. Kalau masalah YouTube intinya kita itu sebagai konten kreator atau memang lo udah suka di YouTube ya lo jalanin aja dulu, lo buat konten semenarik dan sebagus mungkin. Ya masalah disukain nggak disukain itu udah nomor 2 dulu. Yang penting kita berkreasi dulu untuk mewujudkan cita-cita kita dulu. Karena kalau kita membuat konten itu kan nggak semudah yang mereka lihat. Mereka bisa beropini, berkomentar dengan semaunya gitu kan. Itu hak mereka. Kembalikan lagi ke diri kita untuk ya udah kita semangat aja untuk membuat konten-konten yang lebih update, lebih baik lah gitu. Atau kesukaan kamu apa konten, ya udah yang kamu sukain, berarti kamu menjalaninya dengan ikhlas Ya. gitu. Seperti itu sih intinya. Terus kalau prosesnya berapa lama, terus kendala apa yang diawali? Prosesnya ya setiap konten kreator itu mengalami proses yang berbeda-beda karena entah viewernya, entah itu ketentuan YouTube ya kan berbeda-beda. Karena disetujuin dia ACC YouTube juga kan nggak sama. Intinya sih lebih yang kalau penontonnya udah banyak ya udah kita lebih yang up lagi, berkreasi lagi gitu. Dimonetisasi kadang-kadang ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, itu tergantung dari pihak YouTube karena yang menilai kan YouTube. Jadi ya kita intinya sebagai konten kreator berusaha untuk membuat channel yang terbaik, istilahnya mengemas dengan baik untuk konsumsi publik gitu. Ada pengalaman gak enak? Pengalaman gak enak banyak banget. Contoh ya, aku punya YouTube channel 1 tuh waktu itu. Jadi HP-nya sempet diambil lah sama salah satu rekan gitu kan. Kok bisa? Emang nggak Bisa tahu aja. passwordnya? Emang nggak ada kode OTP atau apa? Oh bukan, jadi ini mah diambil itunya HP-nya langsung. Oh, HP-nya. Jadi kebetulan nih tips buat penonton setannya Kupluk juga, buat kamu yang mungkin konten, memang kita diingatkan untuk tetap ingat passwordnya, email ya, sama password. passwordnya. Pokoknya akun Google. Iya, gitu ya. kalau memang kalian memang fokus di dunia YouTube, ya intinya itu dulu poin itu. Kedua kita rajin bikin konten, yang mudah-mudahan bisa cepat. Tergantung dari kita nasib juga dan berdoa juga kan, karena Jadi, kita berusaha kan. HP-nya abang tuh dijual ya? Oh bisa jadi dijual karena akun tersebut sampai sekarang nggak aktif. Jadi penontonnya udah lumayan up ya guys ya, jadi sekitar 2 juta koma berapa 2 juta? gitu. Iya, satu video tuh. Untung banyak dong. 2 Iya. juta. Makanya sempat yang gue geleng-geleng kepala, ini orang udah ditolong, udah nginep di tempat kita ya kan, udah dikasih job juga, katanya dia kan nggak punya job, jadi kita kan waktu itu sempat syuting bareng lah ya, ternyata dia klepto, ya kan, jadi ya udahlah. Kalau Kleptonya bukan ambil barang ya, tapi ngambil akun. Iya. Kleptonya Ya HP-nya juga ya kan, Oh, iya. HP-nya juga termasuk. Jadi ya kalau gue sih ikhlas aja dengan HP-nya, tapi kadang-kadang nggak ikhlasnya di YouTube-nya karena untuk membentuk YouTube itu kan bukan sehari 2 hari, Iya. butuh tahunan juga. Gitu. Prosesnya yang lama. Nah kalau aku sih nikmatin aja sih begitu. Nah kalau kita kenapa sih terobsesi juga di YouTube? Yang menurut kamu tertarik tuh apa gitu? Soalnya kan kalau kita syuting itu kan nggak jaminan bakal terus-terusan ada kan. Nah, kalau misalnya ada YouTube itu kan bisa media untuk mempromosikan diri kan. Ya, betul. Siapa tahu orang di entertain orang-orang belakang layar itu ada yang nonton channel saya, ini anak bagus juga itu kan boleh dong bermimpi berharap kayak ya, gitu benar kan. banget. Jadi buat media promosi. Nah, syukur-syukur kalau misalnya dapat penghasilan dari situ. Jadi misalnya lagi nggak ada job syuting kan tetap ada penghasilan dari cara lain. Oh gitu. iya, Jadi benar buat banget. biar nggak nganggur yang sampai nggak menghasilkan apa-apa tuh kalau bisa tuh jangan terjadi. Iya, gitu. jadi nganggur yang ada aktivitas gitu, iya. ada kegiatan. Jadi punya nilai plus lah ya. Iya. Oke, Anggita, akhirnya terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng dan sharing ya. Iya. Tentunya masih di dunia entertain dan mudah-mudahan masih besok kita sambung lagi tentunya di episode berikutnya. Dan tentunya masih di channelnya Andre Kupluk bareng gue yang paling kece. Dan saya Anggita Dinar yang imut-imut. Mohon diri, terima kasih, sampai ketemu di kupasan obsesi obrolan sana sini. Bye bye.